satu pertanyaan yang sering aku dengar seputar membaca. Sebenarnya membaca itu penting gak sih? Ini adalah pertanyaan banyak orang yang aku dengar, terutama ketika mereka tahu aku suka membaca. Mereka tuh nanya, emang apa sih enaknya membaca? Kan cuman melihat teks doang. Bayangin buku setebal ini kita membaca itu isinya teks doang, nggak ada gambar, nggak ada warna bahkan. Jadi mereka bingung, emang serunya di mana gitu? Untuk ngejawab pertanyaan ini, sebenarnya hal yang lebih besar dari apa yang dibaca dalam konteks ini buku atau novel, itu kita mau ngebaca dulu apa enggak. Hal yang lebih besar daripada apa yang kita baca adalah kita mau baca apa enggak. Gak usah dari hal-hal yang berat seperti buku Delusion is God dari Richard Dawkins misalnya, yang berbicara tentang ketuhanan atau berbicara mengenai ekonomi. Itu kan buku-buku berat ya. Hal pertama yang harus kita sadari itu, sebenarnya kita mau baca nggak sih? Sekedar caption di Instagram atau artikel di internet atau berita yang beredar di koran atau di majalah, itu kita sebenarnya mau baca nggak sih? Karena dari yang aku tangkap ketika aku bilang aku suka membaca, orang-orang tuh bayanginnya kayak, wah, ini anak pinter nih, suka membaca, berarti dia wawasannya luas. Padahal sebenarnya nggak juga sih. Aku menganggap kegiatan membaca itu sebagai membaca aja. Itu kegiatan normal yang dilakukan oleh orang-orang lain. Ya mungkin bukan budaya kita untuk membaca. Tapi kalau kita perhatian ke negara-negara lain seperti Jepang atau negara-negara di Eropa yang orang-orangnya memang memiliki tingkat literasi yang tinggi, membaca bukan sebuah eksklusivitas. Dengan membaca bukan berarti kita menjadi orang yang terlihat lebih tinggi dari orang lain gitu. Karena ketika kita melihat kanan kiri kita, semua orang membaca. Ketika kita nunggu bus di stasiun, membaca. Ketika kita di taman, kita melihat orang, mereka itu ya membaca. Pegangan itu mostly buku, bukan smartphone. Ini sebenarnya yang cukup sulit untuk diubah. Persepsi di Indonesia tentang kegiatan membaca, seolah-olah membaca sebagai kegiatan yang berat dan harus meluangkan waktu panjang untuk bisa menikmati sebuah bacaan. Padahal goals atau output dari membaca itu sendiri adalah kita lebih gemar untuk melihat sesuatu itu jangan hanya dari judulnya gitu. Contohnya ada berita, hanya karena judulnya yang clickbait kita jadi nggak mau ngeklik berita itu dan membaca dengan sepenuhnya, dan sudah terpancing emosinya dari judulnya saja. Maksudnya kalau memang kegiatan membaca itu penting, kan harusnya goalsnya itu kita membudayakan atau membiasakan untuk membaca sebelum berkomentar. Aku sebenarnya juga belum 100% bisa lepas sih dari kebiasaan komen sebelum membaca ini, karena itu permainan emosi kan, ada permainan emosi di situ. Tapi yang mau aku tekankan, budaya membaca ini seharusnya dibiasakan, bukan dianggap eksklusif gitu. Apalagi untuk teman-teman sekolah atau kuliah gitu, ketika dibilang, enggak sih, kalau kuliah kayaknya udah biasa lah ya untuk menjadi tugas dan segala macam. Tapi untuk yang masih sekolah, ketika dibilang main ke perpustakaan, itu tuh kayak, wah, apaan main ke perpustakaan? Nggak seru. Padahal hal-hal semacam ini tuh harus dibiasakan dulu, harus dibudayakan dulu. Memang dengan waktu yang tidak sebentar tentunya. Tapi kita justru bisa lebih lazim mungkin. Kita bisa lebih lazim untuk melihat orang pergi ke perpustakaan dan membaca di tempat-tempat publik. Memang ini mesti menjadi PR untuk kita semua sih. Apakah membaca ini segitu perlunya untuk orang Indonesia? Karena aku pernah mendengar argumen dari seorang dokter spesialis otak, dia bedah syaraf gitu, neurosurgery. Dia bilang kalau sebenarnya membaca itu bukan untuk semua orang. Membaca itu juga nggak terlalu penting sih. Membaca itu penting untuk orang-orang yang memang memiliki keperluan untuk membaca. Contoh, guru, pengajar, pelajar, terus ya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Itu tuh mereka memang perlu membaca karena mereka perlu menyerap informasi yang banyak untuk menghasilkan output yang benar gitu kan. Tapi kalau untuk atlet, untuk tukang becak misalnya, apakah mereka perlu membaca? Kalau bicara realistis sih ya memang nggak perlu. Kayak untuk apa atlet sepak bola membaca buku mengenai ekonomi gitu misalnya? Secara langsung memang dampaknya nggak ada, karena yang dibutuhkan oleh atlet itu kan memang berlatih dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Tapi jika kita berbicara dalam lingkup yang lebih luas, dalam sebuah komunitas atau masyarakat, jadi hal yang penting. Ada sebuah data, aku lupa datanya dari mana ya, yang bilang negara-negara paling bahagia di dunia itu penduduknya
memang membaca. Mereka tuh terbiasa untuk membaca, mengolah informasi, dan tidak terbiasa untuk tersulut emosi secara cepat. Kayak negara-negara Skandinavia kayak Finlandia, Norwegia, Denmark itu tuh masyarakatnya gemar membaca semua, dan tingkat kebahagiaan mereka itu lebih mungkin yang salah satu yang tertinggi lah di dunia. Jadi walaupun dampaknya tidak terasa secara langsung, membaca ini juga kegiatan yang dapat melatih otak kita gitu. Kita tahulah sekarang ini ketika kita melihat sosial media itu pergerakannya sudah sangat cepat ya. Belum 5 detik scroll, belum 1 menit scroll, belum 30 detik scroll. Pokoknya kita dituntut untuk scroll. Dengan layar yang vertikal, time span kita atau waktu untuk memerhatikan kita itu semakin sempit atau semakin sedikit gitu. Dan berbagai efek-efek yang dihasilkan di dalam video kayak setiap 2 detik sekali langsung ganti visual, ada efek-efek cahaya atau efek-efek caption, tulisan, dan segala macamnya itu membuat kita itu lebih tertarik untuk menonton. Tapi di satu sisi kita jadi nggak terbiasa untuk melihat sesuatu yang konstan. Seperti buku misalnya. Ketika kita melihat buka halaman dan penuh tulisan semua, kita tuh cenderung bosan karena ya tidak ada efek apa-apa di situ. Nggak ada pergerakan, warnanya juga cuma hitam putih, terus tulisannya kecil-kecil, monoton kan. Tapi sebenarnya tulisan-tulisan itu tuh bisa melatih otak kita bekerja dengan lebih optimal. Kenapa? Karena dengan membaca setiap kata, kita itu lebih bisa bersabar. Dalam artian begini, otak kita bisa lebih bergerak untuk mengolah apa yang kita baca. Kalau kita menonton video kan kita hanya menerima nih, otak kita menerima, disuguhkan nih, visual, tulisan itu disuguhkan. Tapi dengan membaca, dengan tidak ada suara juga, BTW, karena suara kan berpengaruh juga tuh. Kalau misalnya kita nonton video, suara berpengaruh kan untuk kita tetap menonton video itu. Tapi dengan membaca, kita tuh betul-betul fokus mata kita untuk membaca dan otak kita itu bekerja. Jadi otak kita itu mengolah informasi yang ada di buku menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Dan dari yang aku rasakan, memang membaca buku itu lebih bisa bertahan lama informasinya daripada aku nonton video nih. Ini buku, ini video. 5 menit aku baca buku sama 5 menit aku nonton video, informasi yang bertahan itu lebih lama yang dari buku. Karena otak kita itu benar-benar bekerja secara lebih optimal gitu. Dan kita juga melatih kebosanan kita, melatih tingkat kebosanan kita. Karena aku juga pernah kok membaca buku terus ngantuk gitu. Kayak cuman baca 5 menit ngantuk, 10 menit ngantuk. Itu karena otak aku tuh udah terbiasa sama sesuatu yang cepat gitu. Scroll. Jadi nggak terbiasa untuk melihat sesuatu yang konstan dan mengolahnya dengan baik. Jadi balik ke pertanyaan awal, sebenarnya penting nggak sih membaca? Menurutku penting. Penting karena itu tuh ngebuat otak kita bekerja dengan lebih baik dan kita dapat memahami informasi dengan lebih komprehensif gitu, dengan lebih benar gitu. Dengan membaca juga sebenarnya kita melatih otak kita untuk berimajinasi. Kalau konteksnya bacanya novel, kita bisa berimajinasi dan kita bisa lebih berempati mungkin. Ya mungkin ini agak jauh ya, berempati dan membaca itu agak jauh, tapi bisa dibilang seperti itu. Jadi jangan malas membaca dan jangan jadikan membaca sebagai kegiatan yang eksklusif gitu. Seakan-akan kalau orang membaca itu udah dianggap, wah pinter banget nih orang ini, suka membaca. Misalnya berapa? 3 buku dalam sebulan, wah keren nih baca buku dalam 1000 halaman gitu. Kayak no, membaca ya membaca aja. Hal yang lebih penting daripada apa yang dibaca adalah kegiatan membaca itu sendiri. Karena dengan membaca kita bisa lebih paham terhadap suatu informasi dan otak kita juga bekerja dengan lebih optimal. Gitu kurang lebihnya. Videonya sampai sini aja. Maaf kalau kata-katanya banyak yang ribet dan belibet karena ini video kedua aku dan ini juga usaha aku untuk mulai ngomong dan berbicara dan mengeluarkan informasi gitu. Karena selama ini aku cuma membaca tapi jarang ngomong. Jadi ya ini salah satu usaha untuk mulai bisa ngomong. Oke, thank you.